Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali dalam program Kabar Karisma pada malam hari ini. Tentunya bersama saya Emma. Dan saya Adhar. Dalam program Kabar Karisma hari ini mendatangkan salah seorang tamu yang cukup istimewa. Dan alhamdulillah bersama Kapolsek Dungingi, Ibda Atmal Fauji, Muhammad Atmal Fauji, yang akrab juga dipanggil oleh masyarakat Gorontalo, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini? Ya, sehat selalu, masih ceria. Ya. Insya Allah tetap dalam keadaan lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Dan juga Pak Adhar juga makin awet dan segar selalu. Kalau Pak Adhar itu terlalu kebapaan sekali sih. Iya. Kalau sering WA kan kakan. Yang kita kenal saat ini disebut dengan COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Memang saat ini kami dari aparat kepolisian sesuai dengan maklumat yang disampaikan oleh Bapak Kapolri bahwa ada beberapa poin-poin yang memang pada saat ini untuk tidak bisa dilakukan seperti halnya hari-hari biasa. Di antaranya adanya keramaian-keramaian yang mengundang aktivitas banyak, kemudian kegiatan-kegiatan yang mengundang massa, sehingga adanya kegiatan-kegiatan itu cenderung untuk lebih pada mencegah dan memutuskan mata rantai tertularnya orang dan kita. Kita pun tidak tahu kita menularkan atau kita yang tertular. Begitu. Jadi kita untuk antisipasi dalam menjaga hal itu, maka kami jajaran kepolisian sektor Dungingi, tentu pemerintah setempat juga mendukung. Kemudian dari atasan kami, dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, dan Kapolres Gorontalo Kota, sampai kepada kami jajaran, setiap hari, bahkan sampai hari ini, dan ketika ada penambahan waktu lagi, kami akan terus menyuarakan itu, apapun itu demi kemaslahatan umat bersama. Dengan demikian, capek enggak Pak Kapolsek, bahkan saya lihat sampai malam hari jalan membubarkan kerumunan orang gitu. Baik, ya Bunda, memang kalau dari segi secara manusia ya kita tidak bisa juga menutup diri. Kalau dari segi standar kami sebagai manusia ya tentu kami merasakan kelelahan. Tapi dibanding rasa kelelahan itu dengan rasa kemanusiaan, rasa keinginan kami untuk rela memperhatikan masyarakat kami, ya kami apapun itu kami sudah melakukan itu dengan niat yang baik. Tentu kami juga menjaga pola makan yang baik, menjaga istirahat yang cukup, sehingga menjaga juga anggota kami di lapangan untuk timbulnya perasaan stres dalam tugas. Karena itu Bunda bisa kita lihat, jangan sampai kami khawatir ketika anggota kami akan turun ke lapangan dengan kami sebagai atasan di bawahnya Kapolsek mempunyai anggota yang kami juga tidak bisa memanage mereka, maka nanti bisa akan timbul rasa seperti rasa gelisah, kemudian rasa seperti kesal begitu antara tugas dengan tanggung jawabnya. Sehingga mereka dalam menghimbau masyarakat, kami jaga jangan sampai ada kata-kata yang tidak etis. Ada kata-kata yang tidak membentak, seperti menganggap masyarakat seperti apa. Sehingga saat ini kami mengaturkan pola yang bertugas di malam hari tidak dicampur pagi. Sehingga begitu pun, sehingga mereka ada setelah istirahat masih bisa pulang. Sehingga ketika mereka bertugas dalam keadaan tidak dalam keadaan pikiran penuh. Sehingga mereka tidak dalam keadaan capek, mereka fresh lagi, sehingga ketika bertemu dengan masyarakat yang berbagai karakter Bunda ini. Karakter orang berbeda-beda. Untuk wilayah kita, khususnya Kecamatan Dungingi, sampai saat ini bahkan Gorontalo, masih dalam keadaan aman dan dilindungi oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Insya Allah keadaan ini akan terus bertahan. Dan setelah sampai bala tentara Allah ini ditarik kembali. Dan kita akan kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, apa harapan Pak Kapolsek ya menghadapi atau melakukan pencegahan terhadap COVID-19 ini yang cukup menakutkan sih. Bahkan dengar saja suara atau informasi yang hoax ini, itu masyarakat katanya Gorontalo pecah. Nah ini apa harapan Pak Kapolsek terhadap masyarakat atas informasi-informasi yang mungkin meresahkan? Makanya saya sampaikan bukan cuma virus corona yang harus kita jaga, tapi juga C. Carlota.
Carlota menyampaikan pesan yang berantai, yang kadang kita tidak tahu bahwa ini benar atau tidak. Nah, karena masih banyaknya teman-teman atau yang masih latah dalam menekan WA ini. Sehingga ketika ada pesan atau ada rekaman suara yang seperti tadi yang disampaikan oleh Kakanda ODP. Ketika orang yang tidak paham, maka akan dikirim mata berantai yang sudah tentu berbeda-beda. Sampailah kepada orang yang tidak tahu, maka akan menambah drop rasa imunitas tubuhnya. Sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, marilah kita memperbanyak untuk mencuci tangan. Mencuci tangan, kemudian menjaga pola makan yang sehat, kemudian banyak berolahraga sendiri, dan intinya berdiam dirilah kita di rumah. Kalau ada yang tidak perlu, tidak usahlah kita sampai harus begadang, keluar ke sana kemari, tidak usahlah kita sampai itu. Kemudian yang saat ini lagi yang disampaikan adalah untuk banyak menggunakan masker. Masker itu adalah untuk menghentikan virus yang masuk dengan virus yang keluar. Kemudian pesan saya yang terakhir adalah mari saat ini untuk menunda mudik dulu. Untuk tidak kembali dulu ke kampung halaman masing-masing. Bukan berarti untuk selamanya, bukan. Tapi untuk saat ini, maka mari kita hentikan dulu niat kita untuk kembali kepada kampung halaman. Karena apa? Orang tua kita ada di sana, keluarga kita ada di sana. Nah, kita tidak tahu kita sudah menular, nanti kita kembali akan ketular kepada orang-orang yang lain. Kadang orang yang terkena itu tidak tampak dia sakit gitu, Bunda. Dia kelihatan biasa-biasa saja. Bahkan orang yang sehat pun belum tentu dia harus begitu. Jadi pesan kami hanya itu, mari kita jaga bersama. Kemudian kalau ada berita-berita hoax, janganlah kita menyebar berita-berita yang tidak tentu kebenarannya. Kita cek dulu ketika itu benar. Makanya kami sebagai aparat Polri ini kadang dalam setiap dimensi, dalam setiap tahapan menyampaikan, ketika itu ranah kesehatan kami mundur. Jangan, karena itu ranah dari kesehatan. Silakanlah pihak kesehatan yang mempunyai kemampuan ahli tentang masalah ODP dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika masalah agama, kami pun mundur karena ada majelis ulama yang berkaitan, ada pendeta mengenai masalah gereja yang saat ini mungkin beribadah kembali di rumah. Begitupun umat Islam, begitupun di semua umat agama. Biarlah mereka ranahnya tentang agama. Ketika masalah hukum, mengenai masalah undang-undang tentang kepolisian, marilah kami sesuai ahlinya. Jadi saya kira dikembalikan. Tapi yang menjadi masalah lagi Pak Kapolsek, bahwa ketika majelis ulama atau pemerintah meminta kepada masyarakat untuk misalnya tidak ke gereja dan atau berjandul ke masjid untuk melakukan ibadah berjamaah umpama, tapi bagaimana pihak kepolisian menerapkan itu kepada masyarakat? Apakah ini pihak kepolisian akan melakukan tindakan, ayo bubarkan dulu, jangan sholat di masjid, atau bagaimana caranya? Baik, jadi ada bahasa-bahasa yang kami ganti. Ada bahasa mereka yang menyampaikan kadang-kadang mengusir orang yang lagi ibadah, membubarkan orang yang lagi ibadah, tinggalkan rumah ibadah. Itu bahasa yang kalau menurut saya, menurut hemat saya ganti. Bukan kita tinggalkan, jangan kita meninggalkan rumah ibadah. Kita tinggalkan berarti seolah-olah kita tidak menginginkan rumah ibadah. Kita mengusir. Nah, sementara orang yang ibadah adalah manusia. Mereka yang punya adab, punya etika, punya tata krama, punya sopan santun. Sehingga bukan kita mengusir mereka, tapi kami menghimbau mereka. Kami himbau mereka, marilah untuk kesehatan kita bersama, jangan karena satu orang bisa menyebabkan kerugian bagi orang yang banyak. Nah, dengan himbauan kami yang santun tadi, mereka memahami, dengan kami membatasi pola tadi, maka kami bersyukur juga sudah adanya keluar ketetapan dari Majelis Ulama, Menteri Agama, bahwa adanya pembatasan-pembatasan yang berskala itu untuk melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Sehingga tidak cenderung polisi di dalam memonopoli semua kegiatan, sehingga ada ranahnya, Bunda, sesuai dengan keahlian bidang masing-masing. Dan polisi hanya sekedar menghimbau. Misalnya seperti itu terjadi perkumpulan-kumpulan masyarakat, kami membubarkan. Membubarkan itu. Kami membubarkan dengan himbauan dengan skala itu tadi. Jadi kalau memang kami himbau pertama, kemudian kami sampaikan ketika mereka tidak bubar, kami akan hubungi yang punya tempat untuk mereka lah untuk menutup sendiri. Seperti di masjid, ada orang kemarin yang menelpon saya, Bunda, ada yang melaksanakan kegiatan yang berskala besar. Kemudian kami menyampaikan kami tidak bisa mempunyai hak untuk memerintahkan mereka keluar dari rumah ibadah, tapi biarlah pengurus masjid takmirul yang menyampaikan mereka baik-baik. Dan akhirnya mereka juga menerima dengan senang hati, dan akhirnya acara itu tidak dilaksanakan. Memang inilah tugas polisi yang kadang-kala akan
menerapkan sebuah aturan, sebuah himbauan, karena kalau benturan dengan masyarakat ini, betul. karena setiap masyarakat pun memiliki pemikiran yang berbeda, memiliki pendapat yang berbeda, memberikan edukasi, memberikan pengertian terhadap masyarakat agar bukan persoalan agama, tetapi memindahkan ibadah itu di rumah, tidak harus di masjid. Oke, saya kira kita bincang-bincang kita dengan Pak Atmal Fauji, Kapolsek Dungingi yang cukup baik dari beberapa informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga, dan insya Allah ini bisa bermanfaat bagi kita semua.